Geserkan. Oke. Jadi ketika mengerjakan soal neraca energi, ya, untuk contoh soal 3.10 ini, kita harus membuat diagram perubahan entalpi seperti ini. Jadi kalau suhu awalnya memang sudah 25 menjadi ke 40, ya, berarti kita harus membuat diagram panas reaksi pembentukan ketika 25 dan panas reaksi pembentukan menjadi suhu 40 derajat Celcius. Sehingga untuk mendapatkan delta H yang ini adalah penjumlahan dari delta H ini dengan delta H yang di sini, ya. Makanya di sini ada, jadi delta H itu adalah sama dengan nilai delta H pembentukan, ya, ketika suhu reference 25 derajat Celcius ditambah dengan entalpi, ya, perubahan atau panas sensibel. Ini namanya panas sensibel, ya kan, karena terjadi perubahan suhu. Makanya kita gunakan pakai kapasitas panas, ya, yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, ya. Kita sudah belajar untuk membuat menghitung kapasitas panas dengan rumus ini, ya. Nah, jadi pengerjaannya jadi seperti ini. Kenapa kok harus suhu 25? Karena memang di Himmelblau, ya, di Himmelblau yang disediakan adalah data suhu ketika pembentukan ini, ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi sini kalor pembentukan dan panas pembakaran pada suhu 25 derajat Celcius. Karena data yang kita punya ini, sehingga mau nggak mau ketika kita menghitung, ya, kita menghitung harus ada reference pada suhu 25 derajat Celcius, ya. Sehingga perlu ada step-stepnya seperti ini, nggak bisa langsung, ya. Kenapa sih kok nggak langsung ini aja sih? Kenapa nggak langsung pakai ini, ya, panas sensibel ini, rumus panas sensibel? Karena kita harus kembali lagi pada suhu standar 25 derajat Celcius, ya. Ini karena data yang ada memang pada suhu sekian. Jadi nggak bisa langsung pakai rumus panas sensibel saja, tapi perlu melibatkan yang namanya panas pembentukan standar atau panas pembakaran standar. Kalau di sini kita nggak ada pembakaran, ya. Kalau kita lihat dari reaksinya tadi, itu bukan reaksi pembakaran, tapi reaksi pembentukan, ya. Di sini di soal yang ini kan reaksi, ya, ada reaksi pembakarannya, ini kan oksigen, ya. Oksigen membakar FeS2 kemudian menghasilkan Fe2O3, ya. Nanti kita hitung neraca energinya. Oke, kalau kita sudah tahu, ya, filosofi cara menghitungnya, kita bisa langsung memulai, ya. Ini masih cara pertama. Ini kita masih menggunakan cara pertama. Nah, karena suhunya di sini dari 25 menjadi 40, ya. Dari 25 menjadi 40, ya, maka nanti rumusnya seperti ini. Ada panas pembentukan, ada panas sensibel, ya. Nah, di sini untuk mempermudah kita mencari data, kita buat tabel. Ini sebenarnya enggak harus kita bikin tabel seperti ini, tapi daripada nanti kita buka-buka bolak-balik, ya, kita langsung aja bikin untuk data-data yang diketahui itu apa saja sih. Kita lihat dari arus F, arus U, arus B, arus C. Ya, kemarin kalau di soalnya kan arus F itu yang arus masuk, ya. Oke. Kemudian ada arus U, itu udara masuk untuk membakar, ya. Ada 200% ekses. Kemudian ada yang ke atas itu P, produk gasnya yang ingin kita hasilkan, yaitu SO2. Kemudian ada produk buangan, yaitu C, ya. Buangan padat ini, ya. Nah, kita tulis aja apa saja sih komponen yang terlibat di arus F, arus U, arus P, dan arus C. Untuk arus F, komponen yang terlibat ada FeS2, ada inert.
Kemudian untuk udara ada oksigen, ada nitrogen. Ya, untuk arus P, untuk produk itu ada oksigen, ada nitrogen, ada SO2. Ini produk yang diinginkan ya memang. Kemudian yang C ini produk buangan yang padat ya ini ya. Padat, ada FeS2, ada yang inert, ada yang Fe2O3. Oke. Ya, jadi selanjutnya kita masukkan data-data yang diketahui dari tabel Himmelblau Appendix F. Jadi kalian nanti cek ya ketika mengerjakan, nanti lihat di appendix atau tabel F halaman 280 di PDF ya. Kalian kan punyanya versi PDF ya. Jadi buka di sini, nanti kalian cari FeS2 itu delta pembentukan 298-nya berapa. Ya. Terus juga di sini dicantumkan nilai molnya. FeS2 ini molnya berapa. Nah, untuk mengetahui nilai mol ini, lihat di neraca massa yang sudah kita hitung. Ya. Jadi kalian cek di neraca massa yang sudah tabel yang sudah kalian hitung sebelumnya. Kalau kita cek FeS2 berapa molnya? Nah, ini bisa kalian cek di neraca massanya. Ini tabel yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, keluarnya untuk yang F ya. Nah, ini masuknya ya FeS2 ternyata ya 7,08. Nah, ini yang kita masukkan ke tabel di neraca energi ini. Nah, ini 7,08. Ya, kemudian inert berapa? Inert nggak ada, karena inert nggak ikut reaksi, jadi kosong. Nah, kemudian setelah molnya kita cari delta H F298-nya dari appendix F. Ini saya bukakan appendix F-nya yang FeS2. FeS2-nya, ini ada. FeS2 itu adalah iron sulfide. FeS2 ini ya, kalian cek panas pembentukannya berapa? Panas pembentukan yang sebelah kiri ya. Kalau yang kanan panas pembakarannya. Satuannya kilojoule per gram mol. Nah, ferric FeS2 ya. Oke. Ya, FeS2-nya ini ada dua macam. Ada yang iron sulfide, ada yang ferrous sulfide. Oke. Nah, karena di sini kosong, berarti kita langsung lihat ke iron sulfide-nya, nilainya adalah min 177,9. Ya, terlihat ya. Min 177,9. Oke, sama ya. Nah, ini min 177,9. Jadi, cara mengecek di tabelnya seperti itu. Kemudian untuk arus U, ya. Untuk arus U di sini, nah, untuk arus U di sini molnya sama O2 sama nitrogennya dibuat 0. Nah, kenapa 0? Nah, di sini kan langsung ditulis 0, 0, 0, 0. Kenapa 0? Karena masih ingat ya pelajaran waktu SMA dulu untuk panas pembentukan. Ya, panas pembentukan kalau itu dia termasuk kumpulan dari unsur atau hanya sekedar dua atom seperti ini itu dia tidak memiliki nilai panas pembentukan kayak O2, N2 atau kayak Cl2, kemudian seperti H2. Nah, unsur-unsur seperti ini itu dia tidak memiliki yang namanya panas pembentukan. Sehingga di sini nilainya 0. Nah, jadi kalian harus ingat, harus jeli, jangan sampai lupa kalau itu terkait unsur ya, oksigen, entah itu nitrogen, hidrogen, Cl2 ya, yang itu hanya satu atom yang sama. Nah, maka nanti panas pembentukannya adalah 0. Ya, tapi kalau NaCl ada. Ya, kayak NaCl. Ini kan dua atom, bukan satu atom. Kalau yang terdiri dari satu jenis seperti ini biasanya panas pembentukannya 0. Jadi makanya di sini dibuat 0 dan molnya sebenarnya ada di sini molnya. Cuman karena panas pembentukannya 0 ya udah wis enggak usah dimasukkan aja, enggak perlu ya. Ini enggak perlu, tapi sebenarnya ada kalau kalian mau lihat di bagian tabel neraca massa
untuk oksigen nitrogennya yang masuk itu kan ini 58,4 sama 219. Ya, ini ada sebenarnya, cuman di sini nggak perlu dimasukkan karena ujung-ujungnya juga dikalikan dengan 0. Ya, tapi terserah nanti boleh kalau kalian nanti ketika mengerjakan tetap memasukkan nilai molnya nggak masalah, tapi nanti tetap dikalikan dengan 0. Ya, tuh. Jadi di sini untuk yang sebelah kanan ini apa? Nah, ini kan sebenarnya ada garis tabel seperti ini ya, pembatas. Nah, yang sebelah ini apa? Yaitu perkalian antara ini dan delta HF-nya. Dikalikan. Hasilnya seperti ini yang di kanan. Ya. Nah, makanya ini 0 dikalikan berapapun kan hasilnya tetap 0. Ya. Kemudian yang arus P keluar tadi hanya ada NO2, N2, sama SO2. Ini adalah produknya. Nah, ini tetap sama 0, O2N2. Yang SO2 ini kita cek di neraca masanya. Ya, SO2 yang di arus P, kalian tinggal. Makanya kenapa kok kita diminta untuk menghitung neraca massa dulu? Sebenarnya untuk mempermudah ketika kita ingin menghitung neraca energinya. Jadi patokannya itu dari neraca massa ini. Coba kita lihat SO2-nya ini. Yang di P ya, yang di P SO2-nya adalah 13,68. Ini ya, 13,68. Kita masukkan ke sini. Nah, ini 13,68. Kemudian delta HF-nya berapa? Kalian cek di tabel F ya, appendix F, SO2. Ini urut abjad jadi enak nanti kalian ngeceknya. SO2 itu sulfur dioksida. Dia nilainya min 296,9. Kita cek min 296,9 sama ya. Oke. Tinggal kalian kalikan 13,68 dikalikan dengan min 296,9 dapatnya ini. Kemudian tiap arus ini kalian total ya. Ini totalnya sekian. Yang arus U 0, yang arus P totalnya ini 4.000 ya. Untuk yang arus C juga sama caranya, nanti kalian cek FeS2 di arus C. Neraca massa itu berapa molnya, Fe2O3 berapa molnya, kalian masukkan, inert nggak ada ya, inert dikosongi. Kemudian kalian cek, ya kan tadi FeS2 kan min 177,9. Fe2O3 kalian cek di appendix ini, Fe2O3. Ini ada ya, Fe2O3 ferrous oxide nilainya min 822. Coba kita cek sama min 822 ya di sini. Kalian kalikan dapat 42 sama dapat 2811, di total dapatnya 2854. Oke, dari sini kita sudah dapat perkalian antara mol dengan delta pembentukan. Ini kita masih menghitung untuk yang ini. Untuk yang rumus yang pertama ini. Jadi ini yang tabel segini ini untuk menghitung yang ini, nilai ini. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai, kalau tadi panas pembentukan, sekarang panas sensibel yang ini, yang kedua. Ya. Oke. Ya, yang tabel ini untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua kita menghitung di sini. Nah, bawahnya ini untuk panas sensibel adanya di arus P dan C. Kenapa di arus P dan C? Kenapa enggak di F dan U juga? Kenapa hanya P dan C? Karena arus P dan C ini adalah arus yang keluar. Ya, arus yang keluar. Sedangkan arus F dan U adalah arus yang masuk. Nah, untuk panas sensibel kan adanya di, kalau gambar segitiga ini tadi, ke kanan ini panas pembentukan, ya 298 yang kita hitung di awal tadi. Nah, yang kedua ini kan panas sensibel ke atas ini. Dari 25 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua ini yang berubah suhunya atau naik suhunya kan hanya arus yang keluar aja. Untuk arus masuk kan tetap 25, ya. Arus masuk kan kita tetap konstan 25 derajat Celcius. Baru keluarnya
dari 25 menuju 40 derajat Celcius. Makanya yang dihitung hanya di arus keluarnya saja. Ya, makanya di sini nanti rumus ini untuk arus P dan C. Ini kan kalian kemarin sudah ini ya, sudah coba mengerjakan yang integral itu ya. Kemudian ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ini untuk yang A, untuk yang B, untuk yang C, dan untuk yang D. Ini kalian cek di appendix, kemarin appendix E ya. Untuk mencari data kapasitas panasnya. Kalian cek di ini. Ini. Saya bukakan lagi. Ini appendix E ya. Nah. Ini appendix E untuk menghitung dan mencari nilai CP-nya dari koefisien A, B, C, dan D. Ini kan kalian datanya harus tahu semua ya. A itu berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Jangan lupa pangkat 10-nya ini ya, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 5-nya jangan lupa dimasukkan. Oke. Ya, kalian tinggal cari aja. Untuk SO2, SO2 itu di mana? Kemudian untuk Fe2O3 di mana? Kalian cari ABC-nya ya. Kayak kemarin. Jadi di sini kalian bisa bikin tabel untuk mempermudah menghitung ini biar nggak bingung karena memang banyak komponennya yang terlibat di sini. Untuk arus P sendiri ada 3, untuk arus C juga ada 3 ya. Untuk arus P dulu yang kita hitung ya, arus keluar ya. Ada komponen oksigen, nitrogen sama sulfur dioksida. Kita masukkan mol yang keluar, ini dapatnya juga dari tabel neraca massa yang sudah kita hitung sebelumnya. Kalian cek aja. Kalau masuk, kalau keluar ya ininya. Arusnya. Jadi kalau memang yang kita hitung adalah arus keluar, kalian ceknya di neraca massa di bagian arus keluar. Ya. Kalau memang itu masuk, berarti kalian ceknya di neraca massa arus masuk, yang F dan U. Tapi karena di sini arus P dan C, berarti di arus keluar ya. Ini kalian cek molnya berapa, kemudian ABC kalian lihat di appendix E tadi, Himmelblau tadi. Ya. Untuk oksigen itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nitrogen juga seperti itu, SO2 juga seperti itu, kalian masukkan. Kalau sudah lengkap di sini data ABCD-nya, kalian baru bisa hitung ke dalam rumus yang ini. Ya. Sigma NI ada A, B, C, D. Suhunya tinggal mengikuti dari suhu. Kalau T2 min T1 kan berarti 40 dikurangi 25. Ya. Tinggal dihitung. Ya. Kalian akhirnya nanti dapat sensibelnya sekian untuk oksigen, ini untuk nitrogen, ini untuk SO2. Ya. Oke. Jadi kita akhirnya dapat total panas sensibel untuk arus P itu ini ya. Berapa ini? 121.645 ya. Nanti satuannya jangan lupa tetap dimasukkan di sini. Kemudian untuk arus C juga sama. Untuk 3 komponen kalian cek molnya dari neraca massa, kemudian nilai A, B, C, D-nya dari appendix E Himmelblau. Nah, ternyata FeS2 ini hanya ada A-nya aja, B, C, D-nya nggak ada ini. Inert juga sama karena kita nggak tahu dia senyawa apa, jadi anggap aja di sini kosong ya. Kemudian Fe2O3 ada semua ya, kecuali yang D. Ya, kalau sudah juga dimasukkan ke rumus yang ini, ke rumus panjang ini, hasil integral ini, dimasukkan ke sini, akhirnya nanti kita dapatkan nilai panas sensibelnya, masing-masing untuk FeS2 sekian, inert dan Fe2O3, kalian jumlahkan dapat 6.224. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk cara perhitungan neraca energi, arus masuk, arus keluar,
Ini belum selesai ya. Jadi nanti ini kan sudah dapat panas pembentukan sama panas sensibel. Ya, panas pembentukan yang ini, panas sensibel yang ini lanjut ke tabel berikutnya itu langsung dijadikan satu. 4 arusnya itu ada arus FU, PC. Untuk F itu panas pembentukannya sekian, untuk sensibel sekian. Nah, di sini dihitung per arus ya. Jadi jumlahnya itu per arus, jangan digabung dulu. Jadi untuk arus F itu ternyata hanya sekian. Arus U, arus P, dan arus C. Nah, baru kalau sudah, maka persamaan neraca energinya gimana? Persamaan neraca energinya adalah arus keluar, yaitu P dan arus C, dikurangi dengan arus yang masuk, F dan U. Jadi output dikurangi input, nanti kita dapatkan berapa panas ya, panas yang keluar ya. Panas yang keluar yaitu sekitar, jadi dihasilkan dari awal hingga akhir itu panas yang dihasilkan adalah 5.528 kilojoule. Jadi ini per kilogram ya, per kilogram batuan pirit. Kilojoule per kilogram ya. Ini hasil kita diminta untuk menghitung panas ya, panas yang dihasilkan ya. Sehingga suhunya itu bisa naik menjadi 40 derajat Celcius, berarti kita butuh panas sekian. Oke. Ini untuk cara pertama, ya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, untuk yang cara kedua, kalau di sini tidak menggunakan yang namanya reference, sehingga nanti ini lebih rumit dari cara yang pertama. Ya, lebih rumit dari cara yang pertama, karena kita harus menghitung panas sensibel yang di sini. Kita tahu sendiri panas sensibel itu menghitungnya susah ya. Jadi maksudnya banyak yang harus dimasukkan ke rumusnya juga panjang ya. Ini kita menghitung panas sensibel dulu dari suhu masuk menjadi suhu reference, kemudian panas reaksi standarnya dihitung, kemudian panas sensibelnya lagi dihitung. Jadi kita tidak menggunakan panas pembentukan ya. Panas pembentukan tidak digunakan, tapi yang digunakan adalah panas reaksi standar di sini. Ya, panas reaksi standar dan panas sensibel. Oke. Ya, ini bentuknya kan berbeda dengan yang tadi. Jadi ada 3, nanti kalian delta H1 untuk mendapatkan delta H yang di sini, kalian harus menjumlahkan panas sensibel yang pertama ditambah panas reaksi standar ditambah panas sensibel ya, yang terakhir ini. Jadi ada 3 yang kalian jumlahkan. Oke. Di sini untuk mempermudah, karena kebetulan, nah untuk soal seperti ini, karena kebetulan arus masuknya itu 25 derajat sebenarnya sama, sehingga nanti nggak terlalu susah ya dibikin panas pembentukan. Tapi nanti kalau misalkan UAS ya, saya membuat soal suhu masuknya bukan 25, tapi misalkan tadi 30 menjadi 25, berarti kalian harus benar-benar menghitung panas sensibelnya. Jadi panjang tadi. Kemudian baru panas reaksi standar dan panas sensibel yang untuk suhu akhirnya ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini kan sebenarnya masuknya juga 25 ya. Suhu referensinya juga 25, jadi nilai delta H1 atau panas sensibel yang pertama ini bisa kita asumsikan 0. Kenapa? Ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena delta T-nya juga 0, yaitu 25 dikurangi 25. Sehingga nilai delta H1-nya 0. Sehingga yang kita hitung hanya 2 ini. Ya, panas reaksi standar dan panas sensibel yang ini aja. Yang ini sudah tidak perlu dihitung karena
suhunya sama 25 ya. Oke. Kemudian delta H2 dihitungnya dengan panas reaksi standar. Panas reaksi standar itu kalau misalkan pembentukan maka produk dikurangi reaktan. Tapi kalau pembakaran kemarin ya, yang di video yang sudah saya share, kalau panas pembakaran itu reaktan dikurangi produk. Jadi kalian lihat lagi, ini prosesnya pembentukan apa pembakaran ya reaksinya. Nah itu. Nah sehingga di sini kita gunakan panas produk dikurangi panas pembentukan reaktan. Nah di sini kita cari, nah di sini ada reaksinya. Ini sudah disetarakan ya, sudah stoikiometri. Kemudian ini adalah mol yang sudah didapatkan ya, mol reaksi sebenarnya ya di sini. Kalau di contoh soal di awal ya, itu kan ada keterangan ini ya, kita menggunakan reaksi sebenarnya, bukan reaksi ideal. Jadi di sini sudah semua Fe2O3 sereaksi ya, mengandung 4% FeS2. Berarti yang terkonversi kan hanya 96%. Ya, berarti memang di sini yang digunakan adalah mol ketika terkonversi 96%. Ini loh. Ya, ini kan aslinya 7,08 molnya. Kalau kalian cek di neraca massa. Nah, terus kemudian karena masih ada sisa 4% Fe2O3, jadi ini mengandung sisa ya. Fe23-nya mengandung sisa FeS2 4%, maka yang bereaksi di sini hanya 96%. Nah, 96%-nya 7,08 itu adalah 6,84. Ini sudah ada di perhitungan neraca massa ya. Kalian tinggal memasukkan aja. Kemudian yang ini juga sama, yang bereaksi, berarti 18 dapatnya dari mana? 11/4 dikalikan 6,84. Ini juga sama, 2/4 dikalikan 6,84. Ini 8/4 dikalikan 6,84. Seperti itu, sehingga didapatkan molnya ini. Kita masukkan ke tabel, semua mol itu ada mol reaktan, ada mol produk. Ya, mol reaktannya ini, mol produknya ini. Kemudian kalian cari data H pembentukannya di tabel appendix F. Ya, ini sudah kita temukan semua. Kemudian kita kalikan antara molnya dengan entalpinya. Mol dengan entalpi dapatnya ini total, ini juga kita total. Sehingga nanti berarti produk dikurangi reaktan ini min 6.000 dikurangi 1.200 ya, ini dikurangi ini. Jangan lupa tanda minusnya jangan sampai hilang. Jadi jangan sampai hanya mengambil angkanya saja. Minusnya juga harus ikut ya, karena itu menunjukkan nanti dia eksoterm apa endotermis. Karena nanti pengaruh ke perhitungannya. Kalau minusnya dihilangkan ya nanti salah perhitungannya. Jadi harus tetap diikutkan. Reaktannya adalah 6873, produknya min 1216. Nanti hasilnya ini ada minusnya ya, harusnya. Ini ada minusnya, min 68 ditambah 1.200 hasilnya minus 5.656. Ya. Ini masih delta H2 ya, belum selesai nih kita menghitungnya. Ya. Atau juga bisa dengan cara, jadi kalian boleh dengan cara produk dikurangi reaktan, ini, atau boleh dengan cara arus keluar dikurangi arus masuk. Ya. Nah, ini terserah, ini A sama B ini tidak harus dihitung semuanya, tapi pilih salah satu. Mau pakai cara yang B, yaitu menghitung arus keluar dikurangi arus masuk, atau menghitung pakai cara A. Cara A ini produk dikurangi reaktan. Ini kalian pilih salah satu aja, nggak usah semua-semuanya dihitung ya. Nanti kelamaan. Ya, kalau mau pakai yang cara keluar dikurangi masuk, berarti yang keluar tadi arusnya ini, ya kan? Yang masuk arusnya ini. Ya sama aja, tinggal memasukkan molnya, mol di arus masuk sama arus keluar. Penentuan komponen ini harus harus benar ya. Jadi jangan sampai keliru kalian menentukan komponen apa yang ada di arus masuk. Ini
untuk F sama U ya, digabung jadi satu. Yang penting arus masuk. Untuk yang arus keluar juga sama, digabung jadi satu. Yang P dan C ya, di arus P dan C juga jadi satu. Oke. Kalau sudah, tinggal dikalikan seperti biasa tadi, mol dikalikan delta H, dapat ini. Ini juga mol dikalikan delta H, dapat ini. Kalian kurangi, keluar dikurangi masuk, dapatnya sama. Min 5.600, ini juga sama, min 5.600. Jadi hasilnya nggak jauh beda. Ya. Beda. Kalaupun beda itu hanya selisih di belakang koma sedikit aja. Ya. Kemudian ini delta H2-nya. Delta H1 kan tadi 0. Nolnya kan karena suhu masuk juga 25 derajat Celcius. Tapi kalau suhu masuknya 30, ya nanti ada nilainya ini, nggak bisa 0. Kalian harus hitung. Ya, pakai rumus yang CP itu, yang panjang itu ya. Kemudian di sini ada delta H3. Kita disuruh menghitung delta H3. Sensibel. Ya, ini sensibel. Kalau sensibel, mesti ada hubungannya sama ABCD. Appendix E, Himmelblau ya. Lihat di appendix E Himmelblau, cari koefisien A, B, C, D-nya nilainya berapa. Untuk arus P dan arus C, kenapa arus P dan C? Karena dia arus keluar. Arus keluar, ini kita pakai untuk menghitung delta H3, karena delta H3 tadi, kita kembalikan ke sini tadi, delta H3 itu adalah ketika keluar. Jadi yang dipakai ya hanya arus keluar aja, arus P dan C. Ya. Ini sama kayak tadi menghitungnya, sensibel. Untuk menghitung panas sensibel sama aja. Ya, kita masukkan molnya, kita masukkan ABCD-nya, kita hitung panas sensibel masing-masing komponen, kita jumlahkan, dapat ini, tinggal di panas sensibelnya tinggal dijumlahkan, ya. Yang P dan C dijumlahkan, ini P, ini C, dapatnya ini, delta H3. Terus, ini terakhir, cara terakhir, itu tinggal ini langkah terakhir ya maksudnya. Langkah terakhir tinggal menghitung Q-nya, panasnya. Itu adalah delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Delta H1-nya 0, delta H2-nya tadi min 5656, delta H3-nya itu 1227. Nanti didapatkan minus 5528 kilojoule per kilogram batuan pirit. Ini setiap 1 kilo itu ditransferkan panas itu ditransfer sebesar ini setiap 1 kilo batuan pirit yang bereaksi. Nah, itu maksudnya. Ya, ini untuk cara kedua. Ya, kalian boleh menggunakan cara satu atau pakai cara kedua ini, hasilnya sama aja. Yang ini min 5528 ya. Kalau cara satu tadi hasilnya juga ya sama, min 5528. Jadi sama aja. Jadi kalian mau pakai cara satu, cara dua, nanti hasilnya akan sama. Oke.